hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik. Selanjutnya akan kita teruskan pembahasan perihal tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang ihram. Ya, masih lanjutan, yaitu kemarin 10 perkara. Kemudian selanjutnya adalah taklimul adfari, yang kelima. Taklimul adfari. Apa itu taklimul adfari? Mencabut kuku. Congkel cabut, dicongkel cabut. Ai izalatuha min yadin aw rijlin, atau digunting ya. Baik menghilangkan, mencabut yang di tangan ataupun di kaki kukunya. Itu enggak boleh. Enggak boleh, larangan ketika sedang ihram. Bitaklimin aw ghairi, cabut atau digunting enggak boleh. Ya. Illa idan kasara ba'du dzufril muhrimi wa ta'addabi. Terkecuali ya, jika sebagian kuku terkelupas gitu, ada sebagian kuku yang udah terkelupas gitu kan, karena luka misalnya gitu kan ya, sehingga membuat dia jadi sakit, kayak orang cantengan. Bagaimana kali gitu ya, itu kalau kesenggol kan rasanya bagaimana sih Pak? Waduh. Saya dulu pernah ngerasain cantengan 2 tahun. 2 tahun cantengan. Kenapa tuh? Waktu bangun masjid di pondok kan kerja bakti itu ceritanya, hujan-hujanan, jadi kuku itu kena tanah masuk gitu kan, sampai kuku tuh kalau kuku kaki yang kuku tangan kan yang paling cepat panjang tuh kuku tangan biasanya ya, daripada kuku kaki ya. Jadi kuku kaki kita antepin aja, gak taunya sakit banget ya, itu kotoran di ujungnya itu kerasa banget, kesenggol dikit aja udah, waduh, ampun, kebina-bina banget dah, udah, ya kan, sampai celeng itu, udah keluar darah tuh, ya kan, 2 tahun itu ngerasain kayak begitu, luar biasa sakitnya. Mungkin hal yang seperti itu diperbolehkan dipotong gitu ya, kenapa? Karena menyakitkan gitu, mengganggu, ya itu boleh. Potong remeng ya. Maka dikatakan illa idang kasara ba'du dzufrihi al-muhrimi wa ta'addabih. Falahu izalatul munkasiri faqat. Boleh untuk memotong atau mencabut yang bagian pecah tadi, yang luka tadi itu gitu, kayak begitu. Nah, itu kalau orang cantengan, habis dicabut cium baunya. Emang kalau bagi diri sendiri kayaknya rasa baunya gimana ya? Kan nggak dibuang dulu ya, semuanya pasti kalau gunting kuku lagi cantengan tercium dulu. Sedap-sedap begitu. Semuanya kan sebelum dibuang dicium dulu tuh kuku yang bekas cantengan. Aduh, Masya Allah, ini kelima gitu, nggak boleh menggunting kuku, mencabut kuku dengan cara digunting atau lain sebagainya, nggak boleh. Kecuali kukunya tersebut memang luka lah gitu kan, sebagiannya ada yang pecah atau gimana gitu kan, sehingga kalau nggak dicabut atau dipotong ini bisa menyakitkan dia, maka boleh untuk hanya bagian itu aja, nggak boleh keseluruhannya gitu. Baik kuku yang di tangan ataupun di kaki. Wasadisu, yang keenam, yang tidak boleh dilakukan ketika sedang ihram, yaitu at-tibu, memakai minyak wangi. Tidak boleh memakai minyak wangi.
Tapi di sana walaupun nggak pakai minyak wangi, udah wangi luar biasa. Itulah kuasanya Allah katanya gitu kan. Lah di sana juga dikasih bakar garu gitu, dikelilingin tuh Mekah, apa namanya, Ka'bah, kelilingin bakar kayu garu. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Atibu ai istimaluhu qasdan. Kalau tujuan memakai minyak wangi itu adalah sengaja, tujuannya sengaja biar kecium wanginya orang lain, itu nggak boleh. Ya, mimma yuqsadu minhu raihatut tibi, yaitu dengan menyengaja, bermaksud, bertujuan agar wanginya kecium, nggak boleh. Seperti apa? Nahu miskin wa kafurin fi thawbihi, pakai minyak wangi misik atau kapur yang wangi gitu kan, ditempelkan, ditaruh di pakaiannya, nggak boleh saat sedang ihram, larangan. Ba'yul sikohu bihi alal wajhi al mu'tadi fi istimalihi, ya dia tempelkan ke wajah misalnya gitu kan, ya tempelkan ke mana, dengan cara menempelkannya sebagaimana biasanya digunakan gitu, ya ke wajah, ya umum dah ditempelkan di mana. Ada kan orang nempel minyak wangi di pakaian juga atau di wajah gini kan ya, pokoknya intinya biar wangi gitu kan. Nah itu nggak boleh. Fi badanihi, atau pada badannya tuh, badan dikasih minyak wangi. Dohirihi au batinihi, baik yang luarnya ataupun dalamannya. Lah bagaimana ceritanya? Pakai minyak wangi keluarnya kan kita tahu ya, diolesin. Nah ini dalamnya bagaimana, dalam minyak wangi? Kepikiran nggak bagaimana? Ka'akli hitib, seperti minyak wangi dimakan sama dia biar wangi. Itu maksudnya dalamnya. Nggak boleh nih, nggak boleh pakai minyak wangi kecium dalamnya aja dah, biar kalau ngomong mungkin nggak wangi gitu kali ya, nggak boleh juga tetap. Ya nggak boleh, itu bagian dalam maksudnya nggak boleh, walaupun dipakainya bagian dalamnya kayak tadi diminum, dimakan gitu. Minyak wangi, ada orang kayak begitu ya. Jadi wala farqa fi mustamilit tibi baina kaunihi rajulan aw imra'atan. Ini nggak ada perbedaan, yang pakai minyak wanginya mau laki-laki ataupun perempuan tetap tidak boleh untuk memakai minyak wangi ketika sedang ihram. Ahsyama kana aula, baik ketika dipakai minyak wangi itu kecium wanginya atau enggak, tetap nggak boleh hukumnya. Ya, nggak boleh memakai minyak wangi. Wa kharaja bikos dan malo alqat alaihi rihu tiban au ukriha al istimalihi au jahila tahrimahu au nasiya annahu muhrimun fa innahu la fidyata alaih. Fa in alima tahrimahu wa jahila al fidyata wajabat. Nah, ini ada pengecualian. Di sini ada pengecualian. Terkecuali nih, misalnya minyak wangi itu tercium wanginya bukan karena dipakai, ketiup angin jatuh misalnya, kena badannya dia, ya kan? Atau kesenggol misalnya, ya kan? Kesenggol, dia nggak pakai, cuman ketiup angin tuh minyak wangi jatuh, atau kesenggol orang jatuh, kena badan dia, kena pakaian dia, gitu kan? Ya, akhirnya kan wangi kan? Ini kan dia nggak bermaksud, yang tadi kan sengaja. Yang nggak boleh itu yang sengaja. Aku pakai minyak wangi, itu nggak boleh. Tapi ini dia nggak pakai minyak wangi itu tumpah kena dia gitu, itu nggak apa-apa. Au ukriha ala istimali, atau dipaksa untuk pakai, gitu, dipaksa, ya, dipaksa untuk memakainya. Nah ini juga tidak mengapa. Au jahila tahrimahu, atau dia nggak tahu, ya mungkin nggak ada arahan manasik haji sama pembinanya atau ketua kloternya misalnya di sana lupa dikasih nggak dibina gitu kan, dikasih arahan. Ya makanya pentingnya belajar tuh di sini, ya kan? Kadang-kadang kan begitu, orang nggak tahu ilmu, ada berebutan jadi ini pengen itu gitu kan, padahal ilmunya nggak ada, ya kan? Ada orang
jadi pengurus KBIH karena mengharapkan bagian ininya aja, ya kan? Sholat kagak, soalnya kita nggak tahu ya, aurat kebuka, kerja di KBIH, ya kan? Terus dia belajarnya dari mana gitu kan? Mungkin bisa aja ini terjadi gitu, nggak tahu pimpinannya ini, ya, nggak diberitahu jamaahnya kalau pakai minyak wangi ini nggak boleh ketika ihram. Karena kan jamaahnya nggak tahu, dia bodoh kan, jahil kan, jahil, nggak ngerti, dia pakai tuh bahwa itu adalah haram hukumnya ketika sedang ihram pakai minyak wangi, nggak boleh, dilarang. Ya, au nasiyanna muhrimun, atau karena lupa, wah lupa dia, Allah nggak boleh, ini lupa loh gitu kan. Berarti kan pengecualian daripada yang sengaja tadi, lupa sama nggak tahu nih, beda ya kan? Fa innahu la fidyata alaih, maka baginya tidak ada fidyah. Fidyah itu mengganti kesalahan dia, ditebus dengan bayar gitu kan, motong kambing kayak begitu, paham ya? Fa in alima tahrimahu wa jahila al fidyata, beda lagi kalau dia tahu bahwa itu haram, ya beda ini. Fa in alima tahrimahu wa jahila, udah dia tahu keharamannya, wa jahila, dan dia jahil al fidyata, akan fidyahnya wajibat, maka wajib baginya untuk membayar fidyah karena kesalahannya. Ya, itu yang keberapa? Yang keenam. Wasabi'u, yang ketujuh yang harus diperhatikan ketika sedang ihram, tidak boleh melakukan hal yaitu qatlus shaidi, membunuh binatang yang ada di sekitar tanah haram, itu nggak boleh. Nyamuk, nyamuk. Di binatang. Al-bari al-ma'kuli, binatang darat yang boleh dimakan dagingnya. Ya, au ma fi aslihi ma'kulun, atau memang asalnya boleh dimakan tuh dagingnya gitu. Halal gitu. Min wahsyin wa tairin. Min wahsyin wa tairin, seperti binatang liar. Ya, dan burung. Ada binatang liar. Binatang liar itu kan yang enggak di ini, yang enggak di apa? Enggak dipelihara, dia berkeliaran bebas, itu namanya binatang liar. Burung. Di Masjid Haram itu kan burung merpati, burung dara banyak kan. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, paham? Ya. Wa yahrum aidon, bahkan haram juga nih. Saiduhu, apa? Saiduhu itu memburunya. Diharamkan juga untuk memburunya. Wa wad'ul yadi alaih, juga menangkapnya tuh. Menangkapnya dengan tangan dia. Paham? Nggak boleh. Wa ta'arrudu li juz'ihi wa syarihi wa rishihi, ya kan? Enggak boleh juga menangkapnya dengan tangannya dan berusaha mengambil potongannya, potongan bagian hewan tersebut, rambut atau tubuhnya, enggak boleh. Haram hukumnya. Nah, tubuh juga tumbuh-tumbuhan enggak boleh dicabut, enggak boleh. Yang apa-apa yang ada di sekitar Masjidil Haram itu, selama masih wilayah tanah haram itu nggak boleh kita macam-macam, harus dijaga semua, benar-benar dijaga ketika sedang ihram. Hati-hati, kita belum ihram, insyaallah ya Allah berikan kesempatan kita ke sana. Iya, kemarin belajar di Masjid Iqra, bukan tebang-tebang, nggak boleh ya. Tahu kan? Tuh, kan bedanya begitu, ada yang ngaji sama yang nggak ngaji, yang tahu sama yang nggak tahu. Udah Allah katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, emang sama antara orang yang ngerti sama yang nggak ngerti, yang berilmu sama yang nggak berilmu, beda. Orang yang berilmu Allah katakan yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Tuh. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan 1 derajat itu bisa ditempuh perjalanan selama 500 tahun. Begitu mulianya orang yang berilmu.
luar biasa. Itu kalau mau ditempuh dengan jarak perjalanan sejauh 500 tahun namanya. Berarti kan emang Allah agungkan orang yang berilmu. Allah angkat derajatnya. Ya kan? Oke, alhamdulillah kemarin gua ngaji di Masjid Istiqlal bukan tebang-tebang. Gua ngerti nih jadinya kan. Oh, kok itu pembinaannya kagak pernah membahas ini ya? Kan suruh ngaji lagi gitu. Suruh ngaji lagi. Ya, di mana? Masjid Istiqlal bukan tebang-tebang. Paham? Selanjutnya wasraminu, kita habisin aja ya. Wasraminu yang ke-8 yang harus dihindarkan atau tidak boleh dilakukan ketika sedang ihram adalah aqdun nikahi, yaitu akad nikah. Fayahrumu 'alal muhrimi ayya tidak an nikah li nafsihi aw ghairihi wakalatin aw wilayatin. Orang yang sedang ihram itu haram baginya untuk melakukan akad nikah. Akad nikah mah di mana aja kan boleh. Ya, tapi nggak boleh ketika sedang ihram itu dia akad nikah. Baik untuk dirinya ataupun orang lain. Dia nikah nih. Dia misalnya calon mertuanya ikut di situ kan, atau wakil ini kan ikut nikah di situ, ceweknya mau di kampung nggak masalah kan, perempuan yang penting ada wali dari perempuan nggak boleh. Atau dia jadi wali menikahkan nggak boleh juga selama dia lagi masih sedang melakukan ihram, nggak boleh. Itu harus diperhatikan. Paham ya? Nggak boleh. Wattasi'u yang ke-9 al-wat'u min akilin alimin bitahrim. Apa itu al-wat'u? Menginjak, menggencet. Wate. Enggak paham ya? Sawa'un jama'a fi hajjin aw umratin. Wate itu berhubungan suami istri. Wate. Wat'u menginjak gitu, diinjak. Diinjak itu maksudnya diginiin tuh, digituin. Enak. Bahasanya kan enggak jadi. digencet, dianuin gitu lah. Makanya sih katakan min akilin alimin bitahrimi. Itu bagi orang yang berakal dan tahu bahwa itu haram. Enggak boleh ketika sedang ihram dia melakukan hal yang dilarang. Waduh, lagi di hotel. Enggak boleh. Karena dia masih sedang melaksanakan ihram. Kalau udah selesai nggak masalah, boleh. Di hotel boleh. Nah kalau lagi masih ihram nggak boleh. Nggak boleh. Kan kondisi masih ihram, dia masih. Kalau udah selesai nggak masalah. Ini kan penjelasan ketika sedang ihram. Ya, sawa'un jama'a fi hajjin aw umratin. Baik dia itu berkumpul dengan istrinya ketika sedang haji ataupun sedang umroh, itu tidak boleh. Fi kubulin au duburin, lewat belakang ataupun depan nggak boleh. Min dzakarin au unsa, ya, min dzakarin au unsa. Hubungan intim sebagaimana yang telah disebutkan akan membatalkan umroh yang dilakukan tersendiri, ya, itu tidak boleh. Min dzakarin au unsa. Zaujatin au mamlukatin au ajnabiyatin. Paham ya? Intinya tidak boleh wate berhubungan suami istri ketika sedang Amin. wate. Wat'un wate. Amin. Wal ashiru yang terakhir yang ke-10 yang tidak boleh dilakukan ketika sedang ihram adalah al-mubasyaratu. Apa itu mubasyaratu? Fi madunal farji kalamsin wa qublatin wa bi syahwatin amma bi ghairi syahwatin fala yahrumu. Al-mubasyarah itu bersentuhan langsung. Fi madunal farji, sebutkan selain farj, kalamsin, seperti menyentuh. Wa qublatin mencium, itu nggak boleh. Bisyahwatin dengan syahwat nggak boleh. Bersentuhan dengan syahwat itu nggak boleh.
Kalau nggak syahwat, amma bigir syahwatin fal yahrum. Kalau nggak ada unsur syahwat, syahwat itu nafsu gitu kan. Ya, kalau dengan tidak syahwat itu nggak mengapa. Fal yahrum tidak haram. Ya tidak mengapa. Ya paham ya? Ah. Wa fi jami dzalika ay al muharramati as-sabiqati al fidyatu wa sayyidi bayanuha. Nanti fidyahnya itu akan dijelaskan penjelasannya. Apa aja tebusannya yang harus dibayar ketika dia melanggar itu. Paham ya? Berupa apa? Insya Allah kita akan bahas kembali di pertemuan yang akan datang. Ya, karena segini aja udah pada ngantuk. Udah pada ngomong dalam hati lama apa sih? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ilahana ya ilahana ya sirlana
Amin.